Diare pada balita tentunya merupakan kondisi yang tidak nyaman, tidak mengenakan, baik pada anak tentunya dan juga pada orang tua ya. Nah, kondisi ini seringkali disertai juga dengan penurunan nafsu makan ya, karena anak umumnya itu mengalami gangguan pencernaan, itu bisa mual, kemudian muntah, nyeri perut ya. Nah, itu sangat tidak enak. Diare ini merupakan penyebab kematian yang pertama pada balita loh teman-teman. Yang keduanya itu penyebab kematian kedua tersering pada balita adalah infeksi radang paru. Nah, diare cair berat pada balita ini yang sampai mengakibatkan diare berat itu ternyata diakibatkan oleh virus, jadi bukan bakteri. Nah, virusnya ini dinamakan rotavirus. Nah, infeksi rotavirus ini tanda-tandanya apa? Jadi, infeksi rotavirus ini umumnya menyerang pada bayi, terutama bayi di bawah usia 1 tahun ya. Itu ditandai diare yang cair parah, kemudian nyeri perut, adanya muntah, dan juga adanya demam. Muntah dan diare itu bisa berlangsung selama 3 hingga 8 hari. Nah, kadang juga itu yang tadi ya diikuti penurunan nafsu makan dan juga akhirnya dehidrasi. Nah, dehidrasi ini yang akan membahayakan ya terutama pada bayi ya. Nah, jadi ini untuk teman-teman terutama mama-mama muda ya yang masih punya anak bayi masih kecil, itu yang harus diperhatikan kalau anak itu diare, harus memperhatikan apakah sudah ada tanda-tanda dehidrasi. Jadi kalau pada bayi itu kan tulang kepala masih lunak ya. Kita pantau, kita lihat ubun-ubunnya. Kalau adanya dehidrasi, maka ubun-ubunnya itu akan cekung ya. Kemudian juga kita lihat apakah matanya cowok atau tidak. Kemudian juga kita perhatikan kapan dia BAK terakhir dan juga bagaimana jumlahnya. Nah, kalau bayi itu kan seringnya pakai pampers. Jadi ya udah dilihat, diamatin pampersnya itu penuh atau enggak atau malah justru kosong gitu ya. Segera bawa bayi teman-teman kalau misalnya lagi diare itu ke pertolongan medis terdekat ya jika didapatkan adanya tanda-tanda dehidrasi itu. Karena ini bahaya ya. Ini pengalaman saya sewaktu saya jaga di IGD rumah sakit ya. Jadi saya tuh mendapati bayi yang datang sudah dalam keadaan dehidrasi berat ya. Jadi terus terang kami pun sangat sulit untuk memasang bantuan infus ya. Jadi karena pembuluh darahnya itu sudah kolaps, jadi sudah mengecil. Nah, itu susah banget. Padahal kan kita tahu juga kalau pembuluh darah bayi pun kecil ya. Sehingga mau nggak mau tuh sampai harus dicari pembuluh darah yang di kepala. Jadi rambutnya tuh harus dibotakin, lalu kemudian dipasang jalur infus dari kepala ya. Nah, infeksi rotavirus ini kan berbahaya ya, tapi selama 2 tahun pertama kehidupan anak-anak mereka bisa terkena sampai 3 kali loh, dan juga bisa terkena dari berbagai serotipe. Nah, tapi ini kabar gembiranya, infeksi rotavirus ini bisa dicegah loh teman-teman, karena sudah ada vaksinnya, dan vaksinnya ini itu sangat efektif. Jadi bisa melindungi hingga 98%, mencegah perlunya masuk rumah sakit itu sebesar 93,8%. Nah, vaksin ini itu diberikan pada bayi sejak usia bayi 6 minggu sampai 12 minggu. Ada 2 jenis vaksin rotavirus yang beredar di Indonesia ya. Jadi ada yang monovalen dan ada yang pentavalen. Kalau yang monovalen itu pemberiannya cukup 2 kali saja dengan batas maksimal usia pada dosis yang kedua itu usia 6 bulan. Nah, tapi kalau yang pentavalen itu diberikannya sebanyak 3 kali dengan batas maksimal usia dosis ketiga adalah 8 bulan ya. Nah,
Pencegahan diare pada balita ini juga dengan pemberian ASI eksklusif ya, mama-mama. Jadi terutama pada tahun pertama kehidupan bayi itu usahakan agar bayi itu mendapatkan ASI eksklusif ya. Kemudian juga jangan dilupakan prinsip higiene, yaitu untuk mencuci tangan dengan benar dengan sabun dan air mengalir ya, dan juga untuk memperhatikan higienitas dari alat makan bayi ya. Nah, prinsip pengobatan dari diare karena virus ini sebenarnya lebih ke arah simptomatik aja ya. Jadi kita mencegah dehidrasi yang bisa muncul pada bayi maupun anak dengan memberikan larutan orarit setiap kali anak tersebut mencret ya, atau kalau anak tersebut muntah juga ya, kemudian segera bawa ke dokter jika anaknya itu mencretnya atau muntahnya itu jumlahnya melebihi dari cairan yang bisa masuk ke dalam tubuh si anak ya. Jadi itu kan harus segera mendapatkan pertolongan, mendapatkan infus ya. Nah, oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai apapun bisa tulis di kolom komentar ya. Like video ini, kemudian juga subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. See you on next video. Dadah.